Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akhirnya bisa bertemu walaupun dalam jaringan atau online dalam menyukseskan program Guru Penggerak Jawa Barat di tahun 2024 ini. Mohon izin saya di sini sebagai pendamping Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu ada yang lebih senior dari saya, yang mungkin lebih banyak pengalamannya juga dari saya, tapi kebetulan saya yang sudah lebih dulu menjadi guru penggerak di nasional, sehingga saya di sini posisinya sebagai pendamping Bapak dan Ibu. Untuk perkenalannya langsung saya akan tampilan presentasi, izin untuk menampilkan PDF-nya ya. Untuk sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini baru diadakan program pendidikan guru penggerak Jawa Barat di tahun 2024 untuk menindaklanjuti program pendidikan guru penggerak tingkat nasional. Saya sebagai pendamping Bapak Ibu, mudah-mudahan selama 1 bulan lebih ini saya bisa membantu Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak Jawa Barat tahun 2024. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang, jadi saya harus menampilkan sedikit profil saya. Mungkin di sini juga ada teman-teman saya yang sudah mengenal saya dari tahun 2007 atau 2008 ya. Di sini ada Bu Dwina. Bu Dwina juga dulu kita pernah sama-sama mengajar ya di SMA 16. Kalau Bu Intan Dewi itu Bu Intan Dewi yang dulu di SMA 16 bukan ya? Iya betul, Bu. Oh betul, iya saya lihat namanya terus lihat foto profilnya sepertinya ini Bu Intan yang dulu sama-sama ngajar kita ya di SMA 16. Hmm. Ini riwayat hidup saya. Saya lahir di Bogor tanggal 16 Februari tahun 1980. Alamat saya di Jalan Mekarsari nomor 10 RT 5 RW 12 Lebakan Sari Kiara Condong, Bandung. Ini riwayat pendidikan saya. Saya masa kecilnya di Cibinong di Kabupaten Bogor, menginjakan kaki di Bandung itu kuliah S1 di UPI jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 98 sampai tahun 2002. Lalu saya melanjutkan pendidikan di Universitas Pasundan untuk Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu pada saat pandemi ya tahun 2019 sampai 2022. Ini riwayat pekerjaan saya pernah menjadi guru bimbel dari tahun 2003 sampai 2004. Lalu tahun 2005 saya mulai mengajar di SMA Negeri 16 Bandung, bertemu dengan Bu Dwina dan juga Bu Intan. Tahun 2008 pernah 1 semester mengajar di SMA Plus Mutahari, tapi setelah itu saya lolos eh, CPNS tahun 2009, sehingga saya hanya mengajar di SMK Negeri 7 Bandung. Sekarang ini saya masih mengajar di SMK Negeri 7 Bandung. Aktivitas saya sekarang, saya di sekolah sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia, dan di Kota Bandung saya sebagai pengurus MGMP Bahasa Indonesia SMK. Saya sebagai guru penggerak Angkatan 9 dan ada rangkaian-rangkaian kegiatan seperti kegiatan hari ini yang kita laksanakan, ini bagian dari atau kelanjutan dari guru penggerak Angkatan 9 ini, khususnya untuk saya. Saya juga aktif di kegiatan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terutama di Direktorat SMK, tapi
sering diperbantukan juga di Direktorat SMP. Jadi kegiatan saya, tapi semuanya masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti kemarin juga saya baru pulang monitoring dari Riau, dari Maluku, terus dari Lombok. Mungkin nanti berikutnya ada kegiatan lagi berikutnya di Pekanbaru. Makanya saya agak susah juga untuk cari waktu untuk apa Zoom ini. Nah, tapi minggu ini harus dilaksanakan karena hari Senin Bapak dan Ibu harus sudah memulai modul 2.1. Ada pretestnya juga. Ini yang saya baca dari panduan kegiatan kita, yaitu program Guru Penggerak Jawa Barat tahun 2024, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru untuk berkinerja baik sehingga berpengaruh pada hasil belajar dan kualitas lulusan siswa. Waktu pertama kali saya mengikuti Zoom meeting dengan provinsi, dengan BKD dan ada Kabid GTK juga di situ. Intinya ini adalah program dari Kabid GTK, ya bekerja sama juga dengan BBGP untuk meningkatkan hasil belajar dan kualitas lulusan siswa di Provinsi Jawa Barat. Dan sekaligus juga menindaklanjuti hasil dari program Guru Penggerak Nasional. Jadi mereka mungkin membuat program ini guru penggerak yang ada di Jawa Barat, bagaimana caranya untuk bisa membagikan ilmunya gitu menurut mereka, bisa membagikan ilmunya kepada guru-guru lain yang belum mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak gitu. Hanya bedanya guru penggerak nasional seperti yang saya ikuti itu diikuti dengan keinginan sendiri. Maksudnya kesadaran sendiri. Kalau mau ikut daftar, kalau tidak, tidak usah daftar begitu ya Bapak Ibu. Termasuk juga pendampingnya. Pendampingnya juga dengan kemauan sendiri. Kalau dibuka pendaftaran pendamping atau fasilitator, kalau ingin menjadi fasilitator, bisa mendaftar dan ikut seleksi. Kalau tidak, ya tidak mendaftar dan tidak ikut seleksi. Bedanya dengan program Guru Penggerak Jawa Barat 2024 ini, yang saya amati itu memang kita semua, tidak hanya Bapak Ibu sebagai peserta, termasuk saya sebagai pendamping, ini mau tidak mau harus mengikuti program ini, baik peserta maupun pendamping. Jadi langsung sudah ada surat perintahnya, sudah ada surat tugasnya, bahwa saya dan juga teman-teman saya yang lain sebagai guru penggerak harus mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi bedanya itu ya. Kalau guru penggerak nasional yang tidak berminat tidak daftar, tidak mengikuti, yang berminat silahkan daftar ikut seleksi. Kalau Bapak Ibu memang mau tidak mau harus mengikuti gitu. Jadi mari kita bersama-sama mengikuti program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan pendampingan individu guru penggerak Jawa Barat ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi profesional, walaupun menurut saya Bapak dan Ibu itu sudah memiliki semua ini. Jadi tinggal menunjukkan saja bahwa Bapak Ibu itu sudah memiliki hal-hal yang diharapkan oleh pemerintah provinsi. Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan, mendorong pengembangan karakter dan etika profesi, memfasilitasi refleksi diri dan pengembangan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran. Kalau yang saya lihat, karena saya PNS, yang saya dampingi pasti PNS juga. Kalau P3K itu yang mendampinginya P3K juga. Saya berpikir kalau misalnya saya mendampingi PNS, dan saya lihat itu bukan yang baru-baru lagi, karena yang P3K itu yang muda-muda ada di sana. Yang maksudnya bukan yang muda-muda apa ya. Kalau yang PNS itu udah lama ya, berarti jadi PNS-nya pasti sudah banyak pengalaman. Tinggal Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sudah memiliki semua menurut saya. Jadi sudah ada, tinggal ditunjukkan saja mengikuti arahan-arahan yang ada di dalam modulnya. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Apalagi itu ada tugas-tugas kelompok yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Sesuai jadwal, Bapak Ibu itu karena dianggapnya sudah senior, tidak usah melewati level 1 lagi, Bapak Ibu langsung ke level 2 dan ada di sesi 2 yang akan dimulai tanggal 16 September sampai 25 Oktober ya. Mulai 16 September sudah masuk pretest, bisa dilihat di Sista Prajanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa masuk semua ke Sista Praja. Saya sendiri tidak bisa tahu isi dari Sista Praja. Kemarin saya coba masuk akun, saya bisa jadi peserta dan saya coba klik, tapi nanti saya coba lihat lagi karena kalau saya tadinya saya tidak akan klik sebagai peserta, tapi saya jadi tidak tahu apa-apa isi dari Sista Prajanya itu bagaimana. Akhirnya kemarin saya coba masuk, nanti saya lihat lagi untuk pretest dan sebagainya itu eh, tayangannya seperti apa. Ini modul yang akan dipelajari, ada modul 2 dan juga ada modul tambahan. Kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada yang menyelesaikan modul tambahan ya, yang anti korupsi seperti itu. Ya memang sih mulainya harusnya nanti setelah sesinya. Maksudnya adalah supaya tidak mengganggu kelancaran yang sedang berlangsung. Tapi kalau yang sudah mengerjakan ya sudah tidak apa-apa. Modul tambahan sepertinya akan dimulainya nanti ya, atau sudah terbuka. Nah, itu yang kadang-kadang ada informasi yang saya juga belum tahu, dan ini saya juga kemarin-kemarin sudah masuk grup pendamping. Kita sama sekali tidak ada BIMTEK-nya, sama sekali tidak ada pertemuan lagi, ada Zoom-nya waktu itu, jadi selalu dalam jaringan atau online. Semuanya baru melaksanakan ini, jadi setiap kasus-kasus atau hal-hal yang ingin diketahui oleh peserta, kami juga sama, belum tahu. Biasanya kami tanya di dalam grup, nanti akan ada jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah, silakan sampaikan ke saya. Kalau saya belum tahu jawabannya, nanti akan saya tanyakan di grup pendamping. Di modul 2 ini, isinya sesuai dengan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Ada menggerakkan komunitas belajar, ada segitiga restitusi, ada coaching, ada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Untuk modul 2.1 mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggerakkan komunitas belajar, karena ini sudah umum ya, atau di sekolah Bapak Ibu sudah ada guru penggerak nasionalnya yang membuat komunitas belajar di sekolah. Nanti silakan di itu dijadikan bahan-bahan untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu. Untuk segitiga restitusi juga, kalau misalnya guru penggerak yang ada di sekolah Bapak Ibu sudah mendiseminasikan semua materi ini mungkin juga sudah dijalankan di sekolah. Ini untuk segitiga restitusi ini untuk menangani masalah-masalah, baik masalah dengan siswa ataupun dengan rekan guru. Bagaimana cara menangani masalahnya ini menggunakan segitiga restitusi. Untuk coaching adalah kegiatan sharing bersama rekan sejawat atau coaching juga bisa dari kepala sekolah ke guru. Ini adalah metode yang bukan lagi ada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, atau senior junior, tapi betul-betul rekan sejawat. Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktikkan di observasi rekan sejawat di PMM. Di PMM itu ada pilihan observasi rekan sejawat, itu menggunakan metode coaching. Metode coaching yang bukan mendikte orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi berdiskusi untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Untuk modul 2.4 sampai 2.6 ini lebih ke kepemimpinan. Bisa saja ini Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah berpengalaman jadi wakil kepala sekolah. Ini pasti sangat berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu ketika harus mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
juga pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, dan juga bagaimana mengelola program yang berdampak positif pada murid. Semuanya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk keseharian dalam pekerjaan Bapak dan Ibu. Untuk modul tambahan ini waktu saya di guru penggerak tidak ada sama sekali isi modul ini. Jadi pendidikan anti korupsi ini adalah modul-modul khas Provinsi Jawa Barat. Ketika kemarin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengikuti yang berakhlak itu ya. Ini pasti ada seperti ini pendidikan anti korupsi. Ini soft skill, pendidikan berbasis kasih sayang. Ini tambahan juga mungkin untuk menambahkan materi-materi yang ada di modul 2. Waktu di guru penggerak nasional ini tidak ada. Untuk sesi berehan ini saya mau cari informasi dulu maksudnya seperti apa sesi berehan, nanti kita sambil berjalan saja kita lihat bagaimana pelaksanaannya dari modul-modul ini. Ini adalah persiapan pendampingan CGP Jawa Barat. Sebetulnya ini ada di modul untuk pendamping, tapi sepertinya menurut saya Bapak Ibu perlu tahu karena ini berkaitan apa yang harus saya lakukan, eh, apa yang harus saya lakukan untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Yang pertama, persiapan dan koordinasi dengan tim pelaksana program pendidikan guru penggerak Jawa Barat ini dilaksanakan secara daring dari Zoom. Lalu mengenal lebih detail para calon guru penggerak sebelum pertemuan, ya itu yang pertama adalah saya lihat dari sekolah mana. Lalu di awal-awal saya memang sudah membuat grupnya, tapi belum belum mencari-cari karena saya pikir masih lama untuk pelaksanaannya. Takutnya udah Bapak Ibu sudah merasa ini duluan gitu ya, masih lama sudah dicari-cari oleh saya. Jadi makanya baru kemarin saya kumpulkan Bapak Ibu. Yang ketiga itu menetapkan tujuan dan topik pendampingan di setiap pertemuan pada jurnal pendampingan. Nah, untuk kegiatan pendampingan ini, kalau saya lihat di jurnalnya, ini harusnya ada tiga pertemuan, tapi kalau misalnya cukup dengan satu pertemuan saja, maksudnya pertemuannya hari ini ya, ini sudah masuk ke dihitungan pertemuan walaupun secara daring. Untuk pertemuan ini jadi satu kalau memang cukup dengan satu pertemuan dan kesananya cukup kita berkomunikasi dari grup itu tidak apa-apa. Barangkali Bapak Ibu banyak aktivitas, ini saja kan kita menentukan kapan gitu ya. Aduh Bu, saya nggak bisa. Ada yang sedang kuliah, ada yang sedang apalagi ya kemarin. Karena kan kita memang banyak aktivitas ya. Sebagai guru ini ternyata walaupun kita mengajar Senin sampai Jumat ya beginilah kenyataannya. Kadang Sabtu atau Minggu juga kita ada agenda. Bahkan untuk keluarga gitu ya, ada acara keluarga. Jadi kalau nanti dirasa cukup dari satu pertemuan ini saja, tidak apa-apa. Yang penting nanti tugas Bapak Ibu itu masuk di dalam sistem prajanya dan itu bisa dilihat oleh saya. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan ini kalau di guru penggerak yang nasional semua itu difasilitasi oleh Balai Besar Guru Penggerak dari mulai link untuk pertemuan seperti ini maupun pertemuan luring semua difasilitasi. Jadi peserta dan fasilitator atau pendamping hanya tinggal masuk ke link Zoom, hanya tinggal datang ke lokasi. Tapi untuk pendidikan guru penggerak yang Jawa Barat ini semua diserahkan kepada kita. Baik itu link pertemuannya seperti ini saya yang harus menyiapkan. Terus kalau kita mau mengadakan pertemuan luring, itu kita sendiri yang mencari tempatnya mau di mana. Terus misalnya kita mau ada konsumsi apa kita sendiri yang menyediakan, yang mengatur gitu. Eh, jadi betul-betul menyerahkan kepada kita. Kalau di guru penggerak nasional itu peserta dan pendampingnya tinggal datang, tinggal dikasih link, tinggal masuk begitu. Materinya juga sudah ada semuanya seperti itu. Kalau ini agak berbeda gitu ya. Dan sepertinya perlu saya sampaikan juga mengingat cerita-cerita dari rekan saya yang sebelumnya.
Jadi dari awal kami melaksanakan Zoom meeting, ini disampaikan bahwa kegiatan ini tidak ada anggarannya atau tidak ada biaya yang dialokasikan dari provinsi. Jadi kita semua, baik Bapak Ibu sebagai peserta maupun saya sebagai pendamping, kita itu tidak mendapat materi apa-apa, hanya selain ilmu yang kita dapat atau mungkin silaturahmi gitu ya, yang sebelumnya saya belum kenal dengan Bapak Ibu, jadi kenal. Jadi kita semua sama-sama mungkin harus meluangkan waktu, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, saya meluangkan waktu untuk mendampingi Bapak Ibu. Jadi di awal itu langsung dijelaskan oleh Kabid GTK-nya seperti itu. Tidak ada dana, tidak ada anggaran atau biaya untuk kegiatan ini. Bapak Ibu, saya sebagai pendamping dan teman-teman saya diharapkan untuk ikhlas berbagi ilmu yang sudah didapatkan di program Guru Penggerak gitu. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ada di kasus di teman saya itu jadi seolah-olah ya kalau yang pendamping kan enak memang dapat tugas jadi seolah-olah dapat sesuatu gitu ya dari kegiatan ini dan kalau kita peserta harus mengerjakan tugas harus ini itu kita sama-sama kok Bapak Ibu semuanya jadi kita laksanakan saja program dari pemerintah provinsi ini Insya Allah apa yang bisa saya bantu saya akan bantu Bapak Ibu kalau misalnya mau ada pertemuan Zoom meeting lagi, saya juga bersedia, tinggal kita atur waktunya. Atau sekali-kali mau ketemu secara luring juga, ayo gitu. Kebetulan kita masih di Bandung ya, dan SMA 23 juga dekat rumah saya, SMA 17 juga tidak jauh gitu ya. Kalau yang lain, ada teman saya orang Bandung, tapi pesertanya orang Purwakarta, orang Majalengka gitu, agak jauh untuk bertemu ya. Tapi kalau kita sebetulnya kalau mau luring itu dekat, cuma memang eh, aktivitas kita banyak dan berbeda-beda waktu, mungkin agak susah gitu. Tadi yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan. Tadi sudah saya sampaikan tujuannya ya. Kenapa sih kita harus melaksanakan kegiatan ini? Yang berikutnya itu mengapresiasi pencapaian dan upaya implementasi. Insya Allah saya akan selalu memeriksa atau memantau tugas Bapak Ibu. Dengan cara itu berarti saya sudah mengapresiasi apa yang Bapak Ibu lakukan dan memotivasi juga insya Allah saya akan selalu memotivasi. Jadi kalau saya mungkin sering bicara di grup gitu ya, sering ada apa sih mengingatkan Bapak Ibu tentang tugas-tugas Bapak Ibu itu maksudnya untuk memotivasi. Dan kita diskusi bersama kalau memang ada kendala atau tantangan, kalau saya memang em, apa tidak tahu juga tentang solusinya atau mengatasi kendalanya nanti akan saya sampaikan di grup pendamping. Yang keenam, mempelajari jawaban tugas-tugas calon penggerak, yaitu tadi saya akan, insya Allah saya akan membaca, mempelajari jawaban, dan memberikan saran atau feedback jika dibutuhkan. Misalnya memang itu kok eh, tugas yang dibuat itu salah atau salah ketukar bisa aja ketukar ya Bapak Ibu masukan karena terlalu banyak tugas salah upload atau lain sebagainya saya akan memberitahu. Ini langkah-langkah pendampingan yang mungkin kalau misalnya seperti ini Zoom meeting modul 2.1, 2.2 seperti Bapak Ibu kalau sedang mengajar di kelas pastikan mengucapkan salam, terus membuka komunikasi dengan siswa, apa kabar, seperti itu ya, menyapa, menanyakan progres belajar mandiri. Ini bisa dilakukan juga di grup WhatsApp, tidak harus ada Zoom meeting atau bertemu langsung. Tujuan pendampingan, ada diskusi, terus bisa juga ada refleksi. Santai aja kita sambil ngobrol di grup juga nggak apa-apa. Nanti tugas saya adalah melakukan penilaian sesuai dengan rubrik. Nanti akan saya perlihatkan format penilaiannya seperti apa supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran saya akan dinilai seperti apa. Dan mungkin saya akan agak cerewet mengingatkan agenda belajar berikutnya karena itu sudah tugas saya. Nah, ini format penilaian guru penggerak untuk modul 2.
Saya screenshot di sini ada NIP, ada nama peserta, asal sekolah dari kabupaten kota mana. Di sini ada modul tugas tambahan. Saya akan menilai setiap bagiannya, ada tugas anti korupsi, tugas soft skill, ada modul berbasis kasih sayang dan berehan. Itu yang berehan saya belum lihat lagi seperti apa. Dan seterusnya sampai modul 2.6. Oh iya, saya lupa screenshot. Ada ininya ya, persentase nilainya nanti mungkin di grup saja. Tadi terlewat. Ini saya diberi link untuk mengecek tugas-tugas Bapak Ibu mulai dari modul 2.1 sampai 2.6. Jadi linknya sudah ada di saya. Baru kemarin-kemarin saya dapat ini ya. Ternyata saya bisa melihat progres tugas yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Ini juga untuk modul tambahan juga sudah ada linknya. Nanti setiap minggu mungkin ya saya akan bisa mengecek tugas Bapak Ibu yang masuk. Itu. Post-test juga ada di setiap akhir modul, di setiap minggu. Hasil post-testnya juga bisa saya lihat. Jadi kalau pretest saya tidak dikasih linknya, sepertinya yang diperlukan hanya hasil di post-test saja. Jadi yang diberi linknya ke saya adalah link hasil post-test di setiap minggunya mulai dari modul 2.1 sampai modul 2.6. Ini nama Bapak Ibu yang belum diberi warna, kemarin belum masuk, apakah sekarang sudah masuk grup ya? Kalau Bu Atik dengan Ibu Sri Harnawati sudah pensiun ya ternyata. Kalau Bu Kusmiati apakah ada, sudah hadir? Belum ya? Bu Ana, untuk Dah? buku sudah di-share linknya, tapi mungkin belum bergabung. Oh, tapi sudah tahu ya? Sudah tahu linknya. Kalau Pak Ngadino ini semua dari 17 soalnya. Sama itu buku, Pak Ngadino sama Pak Efri sudah di-sharekan linknya, tapi belum bergabung. Pak Supriyadi bagaimana? Bu? Kalau Pak Supri belum, Bu. Mungkin nanti saya share dulu linknya. Oke. Ini sambil ada list namanya, saya mau ini ya absen satu-satu dan Bapak Ibu tinggal ini aja, langsung bicara aja biar saya juga bisa melihat Bapak Ibu. Ada Bu Dini Kusmawati, hadir Bu Dini? Ada Ibu, Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Ya, Bu Dini mengajar apa Bu? Kalau saya mengajar ekonomi, Mengajar ekonomi. ya saya DPK dari 23 Ibu. Jadi Oh, kalau tugasnya saya di SMA Al-Hadi, hanya kalau pengadministrasian saya di SMA Negeri 23. oh, iya. Baru saja saya mau nanya, Ibu guru di SMA 23 atau Al-Hadi atau di dua-duanya gitu kan kadang kalau Iya, yang kurang jam mengajarnya bisa di dua tempat gitu iya. ya. Hmm, Saya tugasnya di Al-Hadi Ibu, tapi pengadministrasian semua di 23. hmm, ya, ya Bu. Ini Bapak Dwi Cahyono hadir. Assalamualaikum, hadir Ibu. Waalaikumsalam. Bapak mengajar mapel apa Pak? Mengajar mata pelajaran fisika Fisika. untuk tugas sama dengan Bu Dini DPK di SMA Oh, Al-Hadi. oh iya iya. Jadi sama ya barengan di Al. Iya, Bu Dwina mengajar apa? Bu Dwina ini udah lama ya kenal sama saya dari tahun berapa ya Bu Dwina datang ke 16? 2006, Bu. 2006 ya. Saya Iya. 2004 sebetulnya. Cuma saya 2004 jadi TU dulu. Bu Dwina belum ada ya. Iya. 2004 TU setahun, lalu 2005 baru mulai TU-nya dan 2006. Iya. Yang berikutnya Bu Erlin. Ada Bu Erlin? Iya, hadir Bu. Oh, hadir Bu Erlin. Bu Erlin mengajar mapel apa? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila, Bu. Oh, iya, pendidikan Pancasila ya. Berikutnya Bu Hesti. Ada Bu Hesti. Kemarin tuh yang sedang kuliah Ibu siapa ya? Iya, Bu Hesti. Kayaknya Bu Hesti, Bu Ana. Bu Hesti ya. Ibu Kak Bu Hesti SMA 17, Bu Dwina nanti mungkin dengan teman-teman yang lain bisa menyampaikan informasinya ya.
Ya, siap Bu Ana. hadir hari ini. Bu Hajah Sriwiyarti hadir. Tadi saya lihat ada. Hadir. Hadir Ada. Ibu. Iya, Ibu mengajar Ya, mata dari apa, Bu? SMK 2 Bandung. Ya, Mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan. iya, proyek tuh banyak itu. Sebetulnya saya dengan Bu Mumu dan Bu Lani itu mau pensiun, tapi kok Oh, iya jadi Bu. Iya, ini jadi masih relevan gitu Bu. Saya tuh masuk ke CGP. nggak apa-apa Bu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita ikuti saja program pemerintah ini ya Bu ya. Sama di sekolah saya juga. Ana boleh nggak kalau nggak ikut gitu? Bapak mah dago Iya. sekolot gitu. Bapak mah dago sekolot sebentar lagi juga pensiun dah ngapain gitu ya. Kalau tambahan tugas gitu kan ya Bu ya. Ya banyak yang seperti itu. Terus juga kan seperti yang tadi saya bilang, kalau guru penggerak nasional kan sesuai keinginan. Kalau tidak mau ya nggak usah daftar gitu ya. Kalau misalnya, tapi kalau untuk ini semuanya langsung dikasih surat tugas ini harus mengikuti dengan pendamping apa gitu Bu. Kita ikuti aja. Mudah-mudahan aja bisa Iya. mengikuti ya Bu ya. Nah, makanya Ya, berbarengan terima aja kasih. nih teman-teman kan yang dari 23 Iya, banyak, yang dari 17 juga banyak, bareng-bareng aja lah Bu di ininya ya. Untuk ya. yang SMK 2 hanya ada 3 orang, ini bisa kerjasama juga dengan teman yang lain, walaupun beda pendamping nggak apa-apa, yang beda pendamping Oh sama ya gitu. Mobil iya, bisa ya Bu ya. nggak Oke, apa-apa, oke. yang penting tugasnya masuk dengan nama Bapak Ibu gitu. Nanti Bu Sri, ini Bapak ya, Pak Iketut Rizky, ada Pak hadir? Oh iya, salam kenal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Bu. Iya, Waalaikumsalam. Bapak mengajar Bapak Ibu mata semua apa? juga. Iya, salam kenal juga untuk Bapak Ibu ini di selain 23 dan Ahladik, Bapak Ibu di 17 ya. Saya Rizky Bu. Kebetulan saya di 23 mengajar seni budaya khususnya seni rupa. Seperti Hmm. itu. Seni budayanya seni budaya Bali bukan Pak? Aduh, umum Bu, umum. Umum ya. Iya. Tapi cocok kayaknya ya kalau digabung juga dengan seni budaya yang ada di Bali. Kan Iya, bagus-bagus. insya Allah. Iya, iya. Ya, Pak. Ya, berikutnya Ibu Iis Aisyah. Assalamualaikum Bu, hadir. Malam. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu mengajar Ya, matkul apa Bu? perkenalkan, saya guru bimbingan konseling Bu, Guru bimbingan. tapi sebetulnya masih 4 tahun lagi lah pensiun. Harus Iya, ikut juga ya. iya Bu. Seperti yang saya duga ini kalau yang PNS ini pasti banyaknya senior-senior yang sudah mau pensiun. Makanya Tua ya Bu ya. tua nggak juga Bu Dwina nggak tua ya. Bu siapa lagi Bu Intan yang saya kenal nggak Bu, cuma lebih senior sudah banyak pengalaman gitu karena pasti yang PNS sudah lama gitu jadi ada di sekolahnya. Jadi, tapi mau nggak mau tetap Bu Ibu juga harus mengikuti program ini ya saling bareng-bareng Iya, teman-temannya. mohon bimbingannya aja. Iya Bu. Bu Intan, Bu Ya Intan. Bu, anak. Bu Intan ini nama panjangnya saya baru tahu yang kata ketiga saya cuma tahunya Ibu Intan Dewi aja. Oh, Makanya ragu-ragu dari dulu ini begitu kok Bu. begitu. Tadi saya Iya. tahu Bu Intan Dewi ini betul enggak yang teman saya yang di 16 dulu gitu. Sekarang Bu Intan di 17 Bu Intan? Iya, setelah pindah dari SMK 12 waktu terakhir itu Bu. Oh ya sempat ke SMK 12 ya. Iya. Masih mengajar biologi sekarang. Oh, masih. Oh masih. Masih Bu. Nah, sehat-sehat ya. Saya ingat dulu Bu Intan jualan tanaman, tanaman yang mahal-mahal itu apa ya dulu. Sama apa tuh Oriflame ya Bu Intan. Oh iya. Yang berikutnya Pak Janu. Pak Janu apakah hadir? Kalau nggak salah saya tuh suka dengar nama Sepertinya nggak hadir Bu. Pak hadir ya. Nggak ada Nanti bisa kegiatan ya. disampaikannya infonya. Siap, Saya siap kalau nggak Ibu. salah sering dengar nama Pak Janu, kayaknya beliau aktif banget ya. Beliau itu mengajar geografi Bu. Geografi. Atau Iya, saya mengajar pernah ada geografi. kegiatan ya dengan Pak Janu itu. Karena Dulu sempat kalau di apa namanya yang sebelum apa eh, eh, TPMPS itu apa Bu sebelumnya Bu? Sebelum LP apa yang pengembangan mutu itu yang apa ya Pak? sebelum dihentikan dulu tuh sempat ada kegiatan yang
Guru sebelum pembelajar, mungkin ada guru tahun pembelajar. 2000 berapa itu. LPMS apa LPS LPMS LSPM apa ya, saya lupa lagi. LSP, LSP udah SMK. Bukan apa, sebelum pembentukan pengembangan mutu sekolah itu. Oh, Itu LPMP, LS, ya bukan. ya LPMP kalau nggak salah. sempat berhenti Bu, terus lagi sempat aktif ya. dihentikan. Mm, Lumayan aktif kok Bu Kayaknya gitu. saya pernah bertemu itu berkegiatan dengan Pak Jani. Ibu Kusmiati tadi sudah ya nggak? Bu Juju Julaiha. Ada Bu Juju? Tidak hadir ya? Ya, nanti saya akan mengirimkan link daftar hadir ya, karena harus ada itu nanti linknya. Ada Bu, itu di namanya ada Bu Juju. Bu Juju. Kebetulan sama dari SMA Al Hadi. Oh begitu. Nggak tahu tuh ada tuh namanya. Mungkin lagi ke toilet ya atau nggak ngerti. Bulani Widaningsih. Ada Bulani. Kalau di saya ini karena tampilan share screen jadi. Bu Lia Risnawati. Bu, kalau nggak salah Bu Lani tadi izin ke undangan dulu. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Ini hari Sabtu Minggu Dan undangan ya. nanti aja dari saya katanya ini informasi ya manggalah. Iya Bu. Punten. Kalau Bu Lia, Enggak. Bu Lia Ris. Kalau Bu Lia izin Bu, sedang keluar kota, beliau lagi di jalan jadi perjalanan. Iya. Itu. Bu Lina Herlina. Hadir, Bu. Bu Lina Herlina hadir ya. Ibu mengajar mapel apa? Langsung aja. Saya mengajar geografi, Bu, sama dengan Pak Janu. Oh, sama dengan Pak Janu. Sama dari 23 juga ya, Bu ya? Ya, sama. Ini Ibu Maftuhah ada? Tidak ada ya sepertinya. Kalau Sabtu memang sibuk beliau Bu. Iya. Sedang berkegiatan mungkin Bu. Iya. Ini Ibu ya Ibu Kebetulan. Mumu. Kalau Ibu Mumu SMK 2 ini. Ada nggak ya? Yang SMK 2 cuma 3 orang. SMK 2 terus ada. Wah, ke bawah semua ya. Ibu Nasriah. Iya, hadir Bu. Kenalkan saya Nasriah. Iya, mengajar apa Bu? Saya ngajar geografi Bu. Geografi dari Iya. SMA 17 ya. Nah, ini Iya. Nasriah. Tadi Bu, kalau yang SMA, Bu Sriwiyarti, kalau Bu itu tadi Bu Mumu ada di. Bu Mumu tadi itu belum berkabar, tapi tadi malam mengabari saya untuk Zoom, cuman beliau apakah sama-sama keundangan? Karena kan satu ini undangannya sama kali ya. Oh iya mungkin. Tapi nggak tahu. Iya. Nanti biar saya informasikan aja. Yang mewakili dari SMK 2 ya. Kemarin tuh yang belakangan masuk Oke. SMK 2. Saya cari-cari, akhirnya saya cari di MDMP Bahasa Indonesia, ada guru SMK 2 tidak di sini. Iya. Ibu. Ya alhamdulillah dari guru bahasa Indonesia. Iya, dari Bu Heni ya kalau nggak salah namanya itu. Iya, betul. Berikutnya Bu Neneng Diani. Iya, Ibu, Bu Ana, Assalamualaikum. Salam kenal, Bu Ana, dan untuk semuanya juga salam kenal dengan Bu Neneng. Ibu mengajar mapel apa, Bu? Kebetulan ngajar mata pelajaran biologi sama dengan Bu Intan, Ibu. Oh, sama dengan Bu Intan. Iya, Bu. Saya 1 tahun lagi, Bu, pensiun. Aduh, di sini banyak senior-senior saya ya yang sudah mau pensiun. Enggak juga, Bu. Ini mohon bimbingan juga dari Ibu sama-sama, Bu. Ya kalau dari segi pengalaman kayaknya Bapak Ibu sudah banyak. Saya mendampingi saja ya, mendampingi Bapak Ibu. Iya, Bu. Sesuai alur dari kegiatan ini. Iya, Bu. Kalau Ibu Susi Martini hadir, tadi kelihatannya ada ya. Ini Bu Susi Martini satu-satunya. Hadir Bu Ana. Alhamdulillah. Satu-satunya dari SMA 20. Waalaikumsalam. Udah terdengar ya Bu suara itu? Sudah Bu, sudah terdengar. Iya. Salam kenal Ibu Ana dan juga teman-teman yang lain. Betul Bu, saya sendiri dari SMA 20. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Ya, saya mengajar biologi dengan Bu Intan. Oh iya.
mengajar biologi. Anak saya umurnya 20, Bu, baru lulus tahun ini. Oh, siapa Bu? Udah kelas 12 MIPA Oh, 4. siapa Bu? Tasya, Bu. Oh, Fasya. Nah, 12 MIPA 4 ya. ya, Tasya Oh, ini ada guru SMA iya. 20, satu orang. Ibu tahu informasinya dari mana, bukan sendiri? Kalau yang lain kan mungkin berantai ya dari teman-teman. Iya. Ceritanya ini Bu, agak panjang juga. Jadi saya bertanya ngobrol di sekolah, kebetulan ada guru kimia yang kebetulan kenal dengan Bu Maftuha. Jadi akhirnya saya mencari informasi melalui teman dan dari Bu Maftuha untuk diikutkan ke grup WA Nah, dengan Bu Ana. Akhirnya saya jadi bergabung. Alhamdulillah. Nah, itu kan dari cara Ibu mencari grup saja Ibu sudah menjadi guru penggerak ya. Ibu bergerak kan. Ibu tidak hanya diam aja gitu. Itu juga sudah sebetulnya Iya. walaupun kayak seperti hal kecil, tapi menurut saya itu sudah bagus kan kalau yang orang yang tidak punya keinginan untuk melakukan apapun mungkin akan diam aja, biar saja menunggu-nunggu aja gitu ya. Kalau Ibu ini sendiri, Iya. tapi Ibu sudah mencari-cari ini saya harus kemana gitu, kok orang lain udah pada masuk grup begitu ya Bu ya? Iya. Soalnya melihat teman-teman kan sudah ribut ya. Nah, Sementara saya culang-culang. iya, Bu. Iya, jadi kemarin mungkin ada yang memang gercep sekali pendampingnya itu mencari CGP-nya, tapi kalau saya kemarin berpikir kan belum waktunya, takutnya apa ya, Bapak Ibu sudah merasa dapat beban duluan gitu. Jadi eh, yang pertama kali nanya ke saya Bu Duina ya, karena Bu Duina kan eh, merasa memang sudah kenal sama saya, jadi Bu Duina itu yang pertama kali bertanya tentang kegiatan ini ke saya, langsung saya beritahu grupnya, lalu kemarin baru saya cari-cari Bapak Ibu yang belum ada, justru yang belum masuk kemarin yang dari Tapi nggak apa-apa kok Bu, nggak apa? apa-apa. Baru ketahui sekarang juga nggak apa-apa. Iya ya nggak apa-apa ya. Jadi Itu kemarin tenang-tenang dulu. ya gitu maksud saya biar biar nggak langsung merasa dapat beban gitu dan belum waktunya juga. Iya, betul. Ya, jadi sekarang karena sudah waktunya ya sudah kita mulai. Nah, kemarin baru saya cari yang belum masuk, pasti kan emang agak susah juga. Kebetulan Bu Susi ada yang nyambung gitu ya dengan saya, jadi bisa langsung masuk. Itu Bapak Ibu, ini sudah ya nanti untuk yang tidak hadir, alhamdulillah hanya sedikit yang tidak hadir, wajarlah karena setiap orang ada keperluan. Nanti bisa disampaikan informasinya ya Bu Sri ke teman-temannya juga yang SMA 23 dan 17 yang Ya, mangga. akhir hari ini. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita mau berdiskusi atau bertanya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bisa buka dulu kameranya yang belum dibuka. Saya mau fotokan dulu untuk tadi yang tidak ada tampilannya. Ya. Kalau tadi kan ada tampilannya ya. Kita ada cuma segini aja, cuma satu tampilan ya. Bentar ya Bapak Ibu. Yang Bu Susi, Bu Mumu dengan Pak Janu. Pak Janunya ada ya di sini tuh. Pak Janu apakah sudah bisa menjawab atau sedang di jalan? Saya foto dulu ya. Pak Ibu, 1, 2, 3. Ya, Pak Janu. Menggunakan Pak Janu. Oh, Pak yang Janu ada. satunya mati jadi Ya, nanti kita ulangi lagi ada Pak Janunya bentar ya, Pak. Tadi Nanti fotonya di-share ya Bu ya? Iya, siap. Nanti saya share di grup ya. Ini. Ayo, ada Pak Janunya sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Janu sudah hadir di sini tadi. Saya kira Pak Janu lagi sibuk apa gitu, tapi informasinya nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang sudah mengikuti dari awal ya. Jadi Bapak Ibu untuk guru penggerak ini, kalau dulu itu saya mengikuti selalu ada alur merdeka, ada alur merdeka.
Untuk guru penggerak Jawa Barat, alurnya bukan alur Merdeka, tapi saya tadi mau lihat ke WA grup lupa lagi. Kalau alur Merdeka itu ada mulai dari diri, ada elaborasi pemahaman, ada ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, eksplorasi konsep, dan ada aksi nyata. Jadi lebih panjang prosesnya dibandingkan proses yang akan dijalani oleh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ini merasa berat, sebetulnya ini sudah dipersingkat karena hanya 1 bulan. Kalau saya malah 7 bulan kemarin, 9 bulan dengan liburnya. Jadi kalau digabung dengan libur 9 bulan, tapi fullnya itu 7 bulan. Modulnya juga 3, dari mulai modul 1, 2, dan 3. Kalau Bapak Ibu ini hanya modul 2 saja, itu pun ada irisan dari modul 2 dan 3 di guru penggerak. Untuk modul 1-nya itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sepertinya karena Bapak Ibu ini dianggapnya sudah senior, Bapak Ibu itu langsung masuk ke modul 2. Jadi modul 2-nya yang udah nggak berbicara tentang filosofi lagi, tapi sudah berbicara tentang praktik yang saya lihat tadi ada segitiga restitusi. Ini terutama untuk guru BK, dari siapa guru BK ya? Ini sangat bermanfaat ketika untuk menghadapi atau menangani murid-murid gitu ya. Tapi bukan berarti untuk guru mapel lain tidak bermanfaat. Kalau kita ada siswa itu kan selalu ada aja ya keunikannya, ada masalahnya apa aja. Itu dengan materi segitiga restitusi kita jadi tahu bagaimana cara mengatasinya. Terus juga ada tadi tuh materinya apa lagi ya, itu pokoknya sangat bagus untuk dipraktikkan di sekolah. Mungkin sudah ada guru penggerak yang pernah diseminasi di sekolah tentang disiplin budaya positif seperti itu. Kalau untuk materi ketiga terakhir itu memang untuk guru-guru yang mungkin nanti akan jadi pemimpin di sekolah. Memang tujuannya di situ untuk kepala sekolah, tapi menurut saya menjadi wakil kepala sekolah juga sudah menjadi pemimpin, atau kalau di SMK itu jadi ketua program, jadi koordinator, itu kan sudah jadi pemimpin di ruang lingkup tertentu. Itu pasti akan punya wewenang untuk menentukan keputusan-keputusan. Itu tiga modul terakhir tadi mulai 2.4 kalau nggak salah, 2.5 dan 2.6 itu akan banyak ilmu untuk kita semua, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk peningkatan hasil belajar siswa. Nah, jadi untuk Bapak Ibu senior-senior ini yang sebentar lagi pensiun, menurut saya tidak ada kata terlambat ya untuk mempelajari ini, bahkan mungkin malah jadi bisa membagikan pengalamannya kepada guru-guru yang lebih senior. Jadi istilahnya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini bisa dituangkan dalam bentuk tugas-tugas yang mungkin nanti dibaca oleh orang lain jadi masukan gitu. Nah, kalau yang saya lihat dari semua materi guru penggerak, ada beberapa bagian yang kita juga udah kok melakukan ini. Selama ini juga kita sudah melaksanakan ini tanpa harus tahu teori-teori ini gitu. Apalagi guru kita tuh memang sehari-hari ketemu dengan siswa, terus juga yang mungkin aktif sudah sering di manajemen sekolah, juga sudah tahu apa aja sumber daya sekolah, bagaimana cara memanfaatkannya. Itu sebetulnya banyak yang sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus diberi materi-materi. Tapi mungkin ini ada beberapa masukan-masukan yang ternyata mungkin harusnya tidak seperti itu gitu. Tapi sebagian besar insya Allah kita sudah melaksanakannya dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai guru, Bapak Ibu. Untuk yang masih muda-muda, yang saya tahu sih karena saya kenalnya sama Bu Dwina ya, Bu Dwina terus Bu Intan juga, yang mungkin masih ada kesempatan untuk menjadi pemimpin yang masih lama gitu ya, masih lama ke pensiunnya. Apalagi Bu Dwina itu umurnya di bawah saya kan ya. Mungkin nanti tahu-tahu Bu Dwina jadi kepala sekolah gitu ya. Nah, ini ilmunya penting gitu. Kok nggak mau? Siapa tahu Amin, amin. amin ya gitu. Amin. Enggak, jangan. Bu Intan.
Nih, lihat, dilihat dari ini Bu Nasriah juga sepertinya masih muda banget, ini masih imut-imut gitu ya. Pasti ada kesempatan nanti kalau untuk jadi kepala sekolah gitu. Ini sangat bermanfaat ilmunya. Atau nggak harus jadi kepala sekolah lah, di manajemen di sekolah. Jadi wakil kepala sekolah atau jadi staf ini kan ini. Kalau jadi staf mah sudah kan ya, Bu Intan, Bu Wina. Kalau yang senior mah nggak saya tanya lagi pasti sudah gitu. Pasti sudah pernah jadi apa gitu ya. Aktivitas di luar juga pasti sudah banyak di luar sekolah. Ya. Saya juga nggak ada niatan ikut guru penggerak nggak, bukan berarti saya ingin jadi kepala sekolah. Karena kadang-kadang jadi kepala sekolah itu tidak semudah teori yang dibayangkan gitu ya. Jadi tapi ilmunya ini semua bisa bermanfaat lah dalam aktivitas kita sebagai guru. Bapak Ibu sudah masuk Sista Praja semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Tidak ada yang karena saya lihat di orang lain itu di pendamping yang lain ternyata masih ada yang tidak bisa masuk ke Sista Praja, malah seperti lupa password atau akunnya nggak bisa digunakan gitu. Mudah-mudahan di grup ini sudah bisa semua ya. Sudah ya? Ya, pokoknya kalau Yang waktu sudah Sista Praja yang pertama atau Bu, gimana? Ada 2 kali atau 1 kali? 1 kali kan? Praja itu kan Yang seperti LMS gitu ya Bu ya, untuk pegawai ya baru 1 kali kan? Ya. yang ada calon guru penggerak, ada guru penggerak Jawa Barat. Oke, itu udah pernah yang 1 kali. Udah masuk modul, Bu Sri? Sudah apa sih Ya. namanya? Bu Dwina namanya tuh apa? Enrollment ya? Oh iya, enrollment key. Udah punya enrollment key-nya kan kemarin ya? Nah, itu Nggak tahu, lupa lagi nggak tahu apa ya. itu. Nah, berarti nanti coba saya share ulang ya. Untuk masuknya itu masuk ke Sista Praja, masuk ke guru penggerak. Nanti saya screenshot ya untuk yang belum. Saya malahan jadi tadi saya masuk juga loh sebagai peserta karena nama saya ada sebagai peserta juga. Jadi ini datanya nggak tahu bagaimana. Saya ada yang WA suruh masuk ke grup pendampingnya Bapak siapa gitu. Tapi ya sudah saya laporkan bahwa saya guru penggerak, jadi mudah-mudahan di-delete. Jadi nama saya ada, tapi nggak apa-apa saya manfaatkan untuk lihat di dalamnya seperti apa. Nanti saya coba screenshot untuk yang belum ya. Tapi harus segera ya Bu, karena Senin sudah mulai pretest. Nanti deh, habis ini saya screenshot ya, setelah Zoom ini. Hari Senin sudah mulai pretest. Untuk semua aktivitas yang ada di dalam Sista Praja, mungkin kemarin sudah ada yang ikut berakhlak sampai selesai kemarin? Sudah, ya. Sudah. Kan seperti yang kita ketahui di Provinsi Jawa Barat ini, kalau di program-programnya gitu, kalau kita mepet-mepet waktunya suka error gitu ya, sering error. Jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya sudah bisa pretest, cepat dikerjakan. Misalnya ada deadline pengerjaan tugas atau nanti post test, itu juga jangan di batas-batas waktu akhir karena biasanya berbarengan semuanya mengerjakan di batas-batas waktu akhir dan itu banyak terjadi error gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu malahan biar cepat tenang gitu ya. Oh, sekarang udah mulai pretest nih, cepat dikerjakan. Atau sekarang sudah harus mengunggah tugas, jangan tunggu sampai batas waktu akhir. Biasanya suka terjadi error karena kita mungkin belum memiliki fasilitas yang sangat bagus ya ketika semua berbarengan. Kamob aja kalau semua berbarengan sering error ya. Kamob seperti itu, terus misi TRK gitu sering sekali error karena itu kemungkinan kebetulan sehati semuanya ngebuka jadi error. Untuk Sista Praja juga sama, Bapak Ibu jangan menunda-nunda untuk mengerjakannya. Oke, untuk apa lagi ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Itu sudah cukup jelas. Sebetulnya tinggal buka modul. Maaf Bu, kalau misalkan nanti setelah pertemuan ini kita mengerjakan apa? Harus langsung hari Senin aja? Hari Senin langsung pretest dan ikuti alur yang ada di modul-modul itu. Gitu nanti mungkin saya akan memantau setiap pergantian modul atau nanti mau jadwalnya post test saya ingatkan gitu.
dari grup WhatsApp ya. Nanti ikuti terus jadwalnya modul 2.2. Kan ada jadwalnya ya. Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya per modul tanggal berapa? Nanti saya share ya jadwal per modul tanggal berapa. Iya, Belum, Bu. Jadi belum tahu. jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu batas-batasnya per modul dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Berarti kalau post-test itu biasanya di hari terakhir, jangan tunggu sampai malam. Batasnya itu pasti kan sebelum jam 00 itu ya, tapi jangan tunggu sampai di akhir-akhir gitu. Memang kalau yang aktivitasnya agak banyak, susah juga untuk ngatur waktu, tapi kita usahakan supaya bisa terselesaikan semua. Ada lagi tadi Bu Nasriah mau bertanya ya? Silakan Bu. Oh iya, ini tuh kan saya iseng gitu ya Bu ya, iseng buka-buka. Nah, kalau yang di modul tambahan, itu yang materi anti korupsi dan lain sebagainya, saya tuh next aja terus. Itu bisa sampai 100. Nah, kalau yang di modul 2-nya itu bersyarat ya Bu ya, nggak bisa kita buka modul selanjutnya kalau modul yang pertama itu belum diselesaikan gitu ya Bu ya? Ya, betul. Ya. Jadi ya saya sempat baca juga dari yang sudah, yang modul 1 kan sudah selesai ya, yang sesi 1. Memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu di situ ada target untuk 100% gitu ya. Ketika kita sudah mengklik aja itu sudah menambah persennya. Dianggapnya Bapak Ibu sudah ada aktivitas di LMS, padahal baru ngeklik saja gitu, belum dibaca, baru klik seperti itu yang sudah Bu Nasriah lakukan. Tapi untuk modul yang intinya, mulai modul 2-nya itu, tidak akan bisa kelanjut modul 2.2 kalau modul 2.1-nya belum selesai. Tadi Bu Nasriah sudah coba ya? Nggak apa-apa itu kalau misalnya Bapak Ibu ada progres, ada pergerakan, itu tidak apa-apa disampaikan di dalam grup ya. Karena kadang ada hal yang mungkin saya tidak ketahui karena saya tidak sebagai peserta. Nah, kan kalau Bu Nasriah sudah nyoba, Bapak Ibu saya udah coba ini, saya klik sekarang jadi terbuka, itu silakan disampaikan di grup. Jadi di grup kita itu informasi tidak harus selalu hanya dari saya. Bisa dari teman-teman sesama peserta guru penggerak ya, calon guru penggerak. Karena Bapak Ibu justru yang langsung mengalaminya, langsung melaksanakan itu semua. Jadi tadi Bu Nasriah sudah coba, karena modul 2.1-nya belum mulai ya tidak bisa ya dibuka untuk yang berikutnya gitu. Jadi ini juga kan jadi pencerahan buat yang lain, jadi takutnya aduh panik kan suka panik ya. Oh ini nggak bisa dibuka kok ini gitu ya. Jadi kalau ada teman yang sharing, oh, alhamdulillah kalau gitu gitu. Jadi saya nggak khawatir ternyata semuanya memang begitu. Itu Bu Nasriah ya dan semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Ana mau bertanya ini Ya, boleh. mengenai pengerjaan, boleh nggak kalau yang tambahannya kita akhirkan gitu, kita mengerjakannya yang 2.1 dulu, yang wajib dulu gitu ya, baru yang tambahannya. Karena kalau di strukturnya mah kelihatannya tugas tambahannya di paling atas ya, Iya, di baru format 2 ya. penilaian ya. Iya. Nanti saya tanyakan dulu ya. Saya tanyakan dulu, tapi memang untuk hari Senin tetap kalau menurut saya fokusnya di modul 2 nih. Karena itu kan ada waktunya. Ada waktunya ya, ada kita lihat di jadwalnya juga fokusnya ke modul 2.1 tanggal berapa. Kayaknya tambahan itu bisa di sela-sela pengerjaan modul deh. Misalnya modul 2.1 udah beres, tapi belum bisa masuk ke modul 2.2 karena memang belum waktunya bisa mengerjakan modul tambahan. Gitu. Tapi nanti tetap saya tanyakan ya, takutnya tiba-tiba ditutup gitu ya Bu Duwina ya, karena ditunda. Oke, saya catat nanti ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Punten Bu, mau bertanya lagi boleh? Silakan boleh. Di sini tuh kan ada keterangan bahwa persentase dari modul 2 itu 60%. Apakah itu artinya untuk penyelesaian dan nilai akhir dari modul 2 itu 60% dan 40%-nya dari tambahan atau seperti apa ya Bu ya? Di mananya Bu itu tulisannya? Di akhirnya tuh ada 60% gitu. Nah itu saya harus lihat gitu seperti apa. Nah ya tadi itu. Oke nanti sama Bu Nasriah bisa di screenshot ke grup ya.
Nanti saya Baik. kalaupun saya mau menanyakan ke grup pendamping kan ada screenshotnya gitu, jadi lebih jelas. Oke, jadi 2 ya yang akan saya tanyakan tadi ke grup tentang Bu Dwina tadi ya, modul tambahan bisa diakhirkan atau tidak. Terus satu lagi modul 2 tertulisnya 60% gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan apakah yang 40%-nya dari modul tambahan gitu ya Bu Nastia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup untuk hari ini? Cukup, Bu. Cukup ya. Barangkali Bapak Ibu mau ada hal yang dikerjakan. Untuk satu pertemuan seperti ini juga sebetulnya sudah cukup. Pengarahan dari saya juga sudah cukup kan ya Bapak Ibu ya. Apalagi saya senang sekali mendapatkan peserta yang sudah senior-senior, kayaknya tinggal jalan aja. Paling ada pertanyaan yang teknis ya, yang berkaitan dengan alur kegiatan guru penggerak ini. Tapi kalau memang nanti merasa diperlukan ada Zoom meeting lagi, saya siap, tinggal disesuaikan saja waktunya. Atau mungkin ada luring juga, insya Allah saya siap, tinggal kita sesuaikan waktunya. Tapi kalau memang cukup di grup WhatsApp aja juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu semua bisa menyelesaikan tugas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dengan tuntas dan dengan hasil yang baik. Karena tetap saja tidak hanya membawa nama diri Bapak Ibu sendiri, tapi juga membawa nama instansi, yaitu nama sekolah Bapak Ibu. Biasanya Provinsi Jawa Barat itu suka didata gitu ya, ini dari SMA ini belum menyelesaikan, dari ini gitu. Dan ini juga ketika Bapak Ibu berprestasi, maka sekolah Bapak Ibu juga akan meningkat prestasinya insya Allah. Semoga kita semua diberi kelancaran, kesehatan dalam melaksanakan program ini sampai tuntas. Hanya sebulan kok Bapak Ibu, nggak akan Amin. ya, nggak terasa nanti tahu-tahu sudah selesai. Jangan ragu ya Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan saya. Boleh di grup, boleh juga Japri kalau memang ragu untuk Boleh Japri ya Bu ya. boleh silakan Bu ya. Cuma kalau di grup itu kan barangkali ada informasi yang bisa diketahui juga oleh teman-teman yang lain. Jadi sekiranya bisa jadi informasi yang baik buat semua, silakan bertanya di grup. Tapi kalau secara pribadi misalnya mungkin hal yang kalau di grup malu karena ini saya aja yang begini misalnya itu ya, Iya, boleh betul silakan begitu. Japri misalnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Semoga berilmu yang saya sampaikan atau hal-hal yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur